Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Masih bersama dengan saya Kitantra di channel Excel Tantra, mengupas kisah-kisah yang ada beredar di masyarakat sesuai dengan perjalanan saya untuk sedikit titik terang, baik manfaat ataupun hal yang terkandung dalamnya agar tidak menjadi hoax ataupun menjadi bahan perbincangan yang belum jelas. Kali ini saya akan mengupas tentang kekuatan dari mustika tapak jala. Mustika tapak jala itu adalah sebuah batu yang ada tanda silang ataupun tanda melintang pada penampang batu tersebut. Batu ini biasanya itu berwarna gelap, tidak tembus cahaya, namun hanya tembus cahaya pada persilangannya tersebut. Kenapa disebut sebagai batu tapak jala? Orang dulu mengatakan ini adalah mustika tapak jala karena pada penampang batu tersebut itu tertampak tanda silang seperti tapakan kaki burung jalak. Banyak yang mempercayai kekuatan batu tapak jalak. Batu tapak jalak mempunyai honda mistis ataupun honda misteri sebagai pagar diri dari kekuatan-kekuatan gaib ataupun senjata-senjata tajam untuk pemiliknya ataupun pemegangnya tersebut. Batu tapak jalak ini konon katanya hanya dipegang para jawara atau para pelaki petarung sebagai apa? Sebagai bentuk jaga diri ataupun sebagai piandel mereka. Selain mempunyai piandel untuk kekuatan atau daya medisnya itu bisa menjadi pagar di dalam tubuh kita untuk kebal senjata, kebal santet, ataupun kebal dari guna-guna orang. Batu tapak jalak tersebut biasanya mengundang ataupun memberi sisi positif, yaitu memberikan energi positif dari kusmonya, itu menambah karismatik atau kemantapan seseorang. Batu tapak jalak tersebut juga bisa menaikkan adrenalin ataupun nyali si pemakai tersebut bila mana kodamnya sudah menyatu dengan hati atau pikiran dari pemakai tersebut. Sebenarnya itu hanya sugesti. Sugesti, kalau saya pakai barang ini itu pasti kuat. Saya pakai barang ini saya akan merasa lebih tampan, saya akan lebih mantap ataupun lebih mapan. Sesuatu hal yang diyakini itu akan mengkarismatik berbentuk menjadi doa yang mengkristal itu akan menjadi perwujudan atau permohonan kepada Gusti yang punya hidup. Dari doa ataupun keyakinan itu akan muncul sesuatu kekuatan ataupun keyakinan dalam diri kita bahwa saya adalah kebal senjata, bahwa saya adalah dipagari guna-guna ataupun dipagari sihir oleh barang tersebut. Padahal pada sebenarnya itu yang memberi pagar sungguhnya itu hanya Gusti Allah. Biasanya para pemakai batu tapak jala itu akan lebih tinggi, emosinya itu akan lebih tinggi, nilai temperamennya akan lebih tinggi karena aura dari batu tersebut itu kan memberikan adrenalin ataupun ya suntikan untuk energinya itu lebih pemberani orangnya. Batu tapak jalak dulu dipakai untuk para petarung ataupun para pemimpin pasukan atau bahkan pasukannya sendiri untuk menghadapi musuh itu. Ya, musuhnya akan terlihat lebih kecil, musuhnya itu energinya kecil gitu. Jadi dia akan lebih mantap. Batu tapak jalak tersebut itu sudah dipakai dari zaman dulu kakek buyut kita. Kakek buyut kita itu sudah banyak yang pakai mustika tapak jalak. Namun yang asli jangan cuma yang dibikin sama orang yang biasa-biasa saja, itu tidak akan ada energinya. Misteri batu tapak jalak ini pada halayaknya itu memang ditujukan untuk kekuatan, untuk nyali, untuk pegangan kita di jalan. Kali ini saya tidak pernah bercerita tentang kehidupan orang karena saya sendiri sudah pernah pegang memang itu batu tapak jalak. Namun sisi buruknya batu tapak jalak ini saya dulu pernah pakai, saya belum pernah punya. Dari doa-doa dan zikir yang saya lafalkan untuk dikhususkan kepada batu ini, itu biasanya menambah emosi. Kita akan lebih cepat marah, cepat tersulut emosinya. Jadi apa ya? Ketenangan batin kita itu nggak ada. Karena apa? Selalu tersulut emosi. Hawanya itu hanya bertarung dan bertarung. Apapun masalahnya sedikit itu akan tersulut. Itu batu tapak jalak. Biasanya peredamnya kalau orang punya batu tapak jalak ini
dia itu di rumah itu harus punya namanya itu semacam keris ataupun secara pusaka lama itu namanya biasanya itu menggunakan bentuk ombyang jinde itu sebagai radiator ataupun sebagai pendingin emosi kita. Memang ngeri untuk kekuatan tapak jelak ini, saya sudah pernah beberapa kali merasakan. Pukulan kita yang biasa-biasa saja pasti akan menambah tensinya, akan lebih keras, terasa lebih ya mantap lah. Bahkan sikap kita jalan pun rasa takut kita itu udah hilang. Namun tadi kembali ke sisi buruknya, karena emosi kita sempat tersulut, biasanya nggak nyaman, hidup kita itu apa ya, kalau orang Jawa bilang itu gembrayang gitu. Kalau orang Jawa bilang itu gembrayang karena energi-energi yang terserap di kita saat kita pakai itu emosi dan emosi. Saya pernah punya itu batu itu. Dulu saya pernah punya batu itu. Memang dampak positifnya itu menambah kepedean. PD-nya lebih. Namun dampak buruknya emosinya kita akan lebih cepat tersulut. Alangkah baiknya sih kita menggunakan batu itu digunakan hanya sebagai aksesoris, jangan sebagai ageman. Karena kalau itu ageman itu ya jadi kita akan tingkatkan nafsunya marah terus hidup aja tidak akan nyaman. Kalau tapi kita bisa menguasai batu itu dan bisa meredamkan untuk daya magisnya, kita lebih ingat ya, kita itu lebih tua dari benda apapun, maksudnya tua khodamnya karena kita manusia. Kuasailah, jangan sampai suatu barang ataupun suatu benda itu menguasai kita dan daya magisnya, namun kita yang bisa menjinakkannya. Dengan begitu kita akan lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tentram. Setelah saya kupas ini, mudah-mudahan teman-teman semua jangan pernah mendewakan suatu barang, jangan pernah memuja-muja suatu barang ya, karena pada hakikatnya kita manusia, makhluk hidup itu sudah mempunyai kekuatan dari Gusti Allah, sudah diberkati saking Gustine, diberikan kekuatan kasumperan urip, tinggal kita meminta kepada Gustinya yang seperti apa. Tidak ada salahnya mempunyai mustika batu tapak jalan untuk menambah kepedean kita. Namun dikembalikan lagi, kekuatan sejati, kekuatan sak benering urip yaitu mau kersane Gusti. Cukup sekian dari kupasan dari saya, Kitantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.